Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Sisan. Saya berbicara saudara di sini, Ibu Presiden. Kebetulan saya juga sedang mengikuti diklat korupsi yang sedang kita kalahkan. Termasuk Bapak Ibu juga bisa, ya, nanti kita menuntut supaya apa? Itu korupsi ini sudah masif sekali, ya. Dan banyak tidak mengenal korupsi itu. Bahkan tiba-tiba ada yang kenal, karena korupsi bermacam-macam, mulai dari memberikan janji, ya, kemudian kita lihat dipersulit setiap kita punya urusan. Tanda-tanda korupsi itu adalah perlambatnya setiap urusan, itu ciri awalnya. Nah, begitu dia lambat, itu sudah ada indikasi. Karena kita ini sudah ada SOP-nya setiap kita. Ya, kalau keuangan itu dua hari paling lambat. Apabila lebih dari itu, maka dia harus dipertanyakan mengapa dia lambat. Apalagi sekarang ini kita lihat ada semi vulgar, ya. Bapak berjalan reguler atau jalan tol di lapangan. Dan saya merasakan sampai sekarang ini urusan apa? Tidak usah saya sebut, ya, nanti Bapak akan rasakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lapor. Ada di lapor, ya, siapa pelakunya, supaya korupsi ini adalah ordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Artinya kejahatan yang bisa memunculkan kejahatan baru. Korupsi ini, bayangkan uang berapa miliaran, ya, korupsi atau jutaan atau bahkan lebih dari itu. Nah, ini penting sekali kita segera berantas supaya dengan bersihnya korupsi di negara kita, maka semua usaha menjadi mudah dan investor pada datang ke tempat kita. Investor di luar negeri banyak tidak datang, karena apa? Karena sedikit-sedikit urusannya adalah persulit, semua persulit. Ya, seperti Pak Jokowi bilang di pelabuhan, masa tunggunya untuk kita barang bisa turun dapat 5 hari. Kenapa nggak bisa jam paling lama 1 hari seperti di Singapura dan negara lain? Ini karena memang Pak tidak bisa dia cepat. Kenapa? Kalau mau cepat bayar. Mengapa orang mau korupsi? Karena mau membayar karena setiap 1 malam itu peti kemas itu didenda, ya, untuk biaya nginap itu jutaan, kalau tidak salah 5 jutaan. Itu lebih bagus dibayar 1 juta 1 hari supaya dia cepat itu keluar. Kalau lama kan habis uang keuntungannya. Nah, seperti belum lagi di instansi-instansi lain. Ya. Nah, sebenarnya penting kita melapor itu, jangan takut. Kami ini sudah pernah seperti itu, terlapor pada kejaksaan atau kepolisian, ya. Nama kita dilindungi, ada itu ada laporan masyarakat. Apabila sampai yang kita lapor dia tahu nama kita yang melapor, maka kita bisa menuntut jaksa dia telah membocorkan rahasia jabatannya, ya. Seperti itu. Nah, jadi korupsi macam yang janji, kemudian gratifikasi, hadiah, kemudian dilarang memberi hadiah, gitu, ya. Ini memang banyak kaitan sama budaya kita selalu memberi, tetapi boleh memberi kalau tidak ada kaitan dengan urusan kita. Ini kan, kalau Bapak Ibu memberi kami di Ismara, berarti kan supaya nilainya bagus. Nah, kecuali tidak ada hubungan kita, misalnya sudah berjalan setahun, mungkin Bapak Ibu merasa lo mau memberi lain itu tidak nilai lagi. Jadi nanti pertanyakan, adakah pengaruhnya kalau kita dia butuhkan dia atau kita diberi? Benar tak? Kalau tidak diberi, berarti kan itu dia ada punya niat memberikan gratifikasi. Ada lagi sogok menyogok, sogok itu dia saling kemudian ada pemerasan. Ada lagi perbuatan yang paling ini banyak kena ini adalah
tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Ya, artinya yang kita tidak tahu, tetapi akibat kita melakukan pekerjaan kita tidak sesuai dengan SOP-nya, maka ya berakibat kita itu adalah telah melakukan korupsi. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Misalnya bapak ibu menandatangan ini guru apa? Hati-hati kalau disuruh tanda tangan, baca baik-baik. Kalau dibilang di situ telah menerima barang, ternyata barang tidak ada, jangan. Lalu kalau dana bos, dana sekolah dia, setiap kita apa saja, paraf termasuk. Kita memberi paraf, akibatnya apa? Tanda tangan kepala sekolah mengeluarkan uang. Ya. Padahal itu barang tidak ada, atau kurang, atau kualitasnya. Seperti itu. Karena kita itu memperlancar. Kemarin juga kita ikut dari penyuluh. Pak, saya menandatangani sesuatu, disuruh saya supaya turun proyek jagung dari pusat pemilihan. Dia dipaksa oleh atasan. Apakah kami tidak kena? Kena itu saya bilang. Karena apa? Akibat saudara memberikan informasi yang salah, ya, itu uang yang dijaga keluar semua. Nah, kalau itu baru satu orang, kalau banyak di Indonesia berapa miliar semua. Padahal begitu ditanam jagung itu tidak cocok di sana, tidak sesuai tanahnya. Jadi harus pastikan bahwa kita mempunyai keahlian di bidang itu. Kalau memang masalah tanah, artinya tanah itu juga harus memang bisa tanami oleh jagung. Kalau tidak, bilang tidak. Kita boleh menolak perintah atasan apabila itu menurut perhitungan kita, hasil verifikasi kita, dia tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Loyal itu loyal, taat pada perintah atasan, tetapi yang tidak bertentangan dengan aturan. Ya. Kalau tidak, kita masuk pengadilan itu saling membela diri. Pengalaman di teman itu yang sudah masuk pengadilan. Jadi atasan itu membela dirinya, saya tidak pernah menyuruh, mana buktinya. Nah, ini bahaya. Ya, itu lagi. Harus bela diri sendiri dari awal. Paling tidak kita diusulkan pindah daripada kalau ada masuk kena hukuman kita masuk penjara. Gaji diputus, ya. Tidak terima pensiun. Bapak Ibu sudah terima pensiun, Pak? Ya, menurut Undang-Undang nomor 1 nomor 1 tahun 2023 P3K itu menerima pensiun. Tapi menurut Pak Siapa kemarin belum keluar SK-nya. Ya, memang undang-undang itu nanti ada turunannya. Peraturan pemerintah nanti ada peraturan dari BKN. Dapat pensiun, Pak. Nah, kan sayang Bapak tidak ada pasti, ya? Pasti itu. Undang-undang sudah mengaturnya. Walaupun belum turun. Tinggal diterjemahkan saja nanti ya. Detailnya itu bagaimana rinciannya. Ya. Jadi penting sekali dari kita semua, ya. Jangan sampai terkena korupsi. Ya. Dan banyak orang yang terkena itu dia tidak tahu. Ibarat orang kena getah tapi tidak pernah makan nangka. Ya, akibat apa? Pernah membantu terjadinya korupsi itu ada. Korupsi itu adalah perbuatan melanggar hukum atau melanggar aturan, ya, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau satu korporasi, ya, akibat penyalahgunaan kewenangan yang berakibat kerugian negara. Ada 4 unsur ini. Jadi manakala ada kerugian negara 1 rupiah pun akibat penyalahgunaan kewenangan, Bapak Ibu punya kewenangan, ya kan? Ibu parah, ibu membantu, ya, pekerjaan itu sehingga lancar korupsi itu. Karena ini kerjanya biasa adalah beramai-ramai. Orang bilang berjemaah, ya, tapi Bapak dapat pakai kata berjemaah karena mencederai agama. Jadi seolah-olah orang sholat itu berjemaah bilang korupsi, ya betul. Jadi beramai-ramai, dia tidak sendiri dia, ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk bekerja pilihlah, pastikan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Pahami tugas pokok dan fungsi, pahami aturan yang ada, terima pekerjaannya sesuai aturan. Kalau dia tidak sesuai aturan, tolak. Maaf Pak, ini aturan seperti ini. Apa tahu kamu? Oh maaf, mungkin yang lain bisa. Kalau saya tahu aturannya ini, bukan aturan. Ya.
Mungkin itu sekilas ya tentang korupsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya kita selamat semua. Ya, karena kita mau mengabdi pada negara ini supaya apa? Supaya sampai selesai kita nama baik kita ada, kita selamat ya. Teman-teman kita teman Bapak ini banyak masuk. Ya. Kita harus salah dalam melaksanakan tugas ini. Ya, apalagi masuk habis. Memindahkan tempat proyek itu, kemudian itu juga kena. Ya, terima kasih perhatiannya. Bila topik kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.